Kita bertemu kembali Ibu Bapak Saudara-saudara dalam pembacaan firman Tuhan dan juga renungan harian kita pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022. Dan sebelumnya terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini Selasa 9 Agustus 2022 diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bahasa Batak, Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 16 berkata demikian. Ia itapna di bagasan hudon dang olo suda, jalamiak na di bagasan guri-guri dang olo marsik. Obar Tuhatan di Jehovah naung pinabuana hian marhite sian si Elia. Nabi Elia adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan bagaimana sebenarnya pelanggaran-pelanggaran, penistaan-penistaan yang dilakukan oleh bangsa Israel di tengah-tengah kehidupan mereka. Rasa keadilan tidak lagi diperjuangkan. Bahkan banyak hal-hal yang aneh yang dilakukan oleh raja-raja Israel. Bahkan demikian juga persekongkolan antara orang-orang di tengah-tengah dunia untuk senantiasa melakukan kekejian yang tidak berasal dari Tuhan. Dan tentu itu membuat Tuhan murka. Elia menentang nabi-nabi Baal. Kita mengetahuinya Ibu Bapak Saudara-saudara. Allah menurunkan murkanya melalui peristiwa kekeringan. Hujan tidak turun selama tahun-tahun di tengah-tengah kehidupan orang-orang Israel. Namun ketika itu Allah tidak mau keadaan Nabi Elia itu menderita seperti yang dirasakan oleh umat Israel. Dia disuruh oleh Allah untuk pergi ke kota Sarfat, menemui seorang ibu, seorang janda, di dalam ketidakadaannya, atau di dalam kemiskinannya. Namun karena Tuhan memerintahkan Nabi Elia setelah kekeringan terjadi di sungai Kerit itu, maka pada saat itu Allah menunjukkan kekuasaan dan kesetiaannya kepada seorang Nabi Elia. Dan bukan hanya kepada seorang Nabi Elia, tetapi kepada keluarga atau ibu seorang janda dan juga seorang anak, yang pada saat itu sebenarnya mereka tidak mempunyai apa-apa, gandum, minyak dan lain sebagainya, tepung tidak ada lagi untuk memperpanjang kehidupan mereka. Namun kuat kuasa Tuhan yang menyertai Nabi Elia menjadikan semuanya baik pada waktunya. Dikatakan tepung yang ada di dalam buli-buli itu tidak habis, dan bahkan minyak yang dalam tempayan juga tidak akan pernah kering. Ketika firman Tuhan, ketika hamba Allah tetap percaya kepada kuat kuasa Tuhan. Bahkan demikian juga bagaimana sebenarnya seorang Yosua ketika dia menentang orang-orang Israel, menantang orang-orang Israel untuk memperjelas status iman mereka. Yosua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan.
Karena ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, apapun yang kita inginkan, rasa gelisah kita, keputusasaan kita, bisa disingkirkan, dilenyapkan oleh Tuhan. Dan inilah kejadian yang mengartikan, mengisyaratkan bahwa kuat kuasa Tuhan itu sama seperti yang terjadi pada saat peristiwa kekeringan itu. Bagi seorang Elia, bagi seorang ibu yang sudah menjanda, dan bagi seorang anak janda yang seharusnya mereka ketika tepung dan minyak yang ada di dalam tempayan dan buli-buli itu sudah habis, mereka akan menunggu kematian. Namun itu tidak terjadi bagi orang yang mengindahkan setiap kata dan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara, demikianlah kehidupan kita. Jangan pernah khawatir. Walaupun pandemi masih mengancam kita, kita tetap percaya kepada Tuhan. Laksanakan tugasmu, laksanakan instruksi daripada Tuhan. Hiduplah di dalam protokol kesehatan dan percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memimpin kehidupan kita sama seperti memimpin kehidupan daripada Nabi Elia. Dia tidak pernah berkekurangan, dia berkecukupan. Walaupun tidak berkelebihan, namun dia memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas karunia demi karunia. Sehingga seorang ibu yang telah menjanda itu dan seorang anaknya bisa dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena setiap kuat kuasa Tuhan turun melalui Nabi Elia. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Kuat kuasa Allah yang menyertai Nabi Elia dan juga seorang ibu janda dan juga seorang anaknya itu dahulu bekerja. Sekarang juga firman Tuhan Allah itu juga yang bekerja bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi orang-orang di sekitar kita yang mau menyebut dan menyembah Tuhan sebagai juru selamatnya. Selamat melaksanakan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah berfirman, Kau telah menjadikan kami tetap untuk setia melayani Engkau. Sama seperti Nabi Elia yang telah Engkau utus dan Kau suruh untuk mengabarkan sesuatu bagi bangsa Israel. Dia tidak pernah gentar walaupun berita tentang kemelaratan ataupun kekeringan melanda negeri Israel. Tetapi Engkau memelihara abdimu. Engkau memelihara seorang ibu janda di Sarfat dan seorang anaknya. Ketika keluarga itu menerima Tuhan melalui Nabi Elia di tengah-tengah keluarga, hidup mereka bagaikan sinar yang terus menerus bersinar melingkupi setiap orang-orang yang ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu, dan berikanlah kepada kami juga sama seperti Tuhan memberikan kepada Nabi Elia dan kepada seorang ibu dan keluarga di Sarfat itu. Kami puji nama-Mu, sertai kami sisa satu hari ini dalam melaksanakan setiap aktivitas kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin.